Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di siang hari ini, walaupun sudah siang, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita kembali lagi di pelajaran IPS. IPS, betul tidak nih? Betul. Ya, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Jadi harus ada satu orang yang maju pimpin doa dulu. Siapa ya? Oh iya, Rebecca, mari. Ya, silakan maju ke depan pimpin kita dalam doa. Yang lain? Teman-teman semua, sebelum kita baca, marilah kita berdoa untuk kedamaian kita masing-masing. Dan diizinkan sekali berdoa untuk kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami anak-anak berdoa. Karena itu Tuhan bersama-sama dengan kami, bimbing kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dan berdoa harapan kami. Amin. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Lawrence dan Burhan. Lawrence dan Burhan. Oke, ini kenapa mereka dua ini? Burhan satu yang sakit. Sakit. Yang satu? Lawrence? Alfa. Oke. Jadi yang Alfa ini, aduh nanti yang rumah dekat tolong ketemu dia, aku kasih tahu bilang, Pak Guru titip salam ya. Besok datang sekolah sudah, jangan Alfa-Alfa lagi karena kita sudah mau ulangan akhir semester ya. Oke, kemudian yang sakit sama-sama kita doakan supaya dia cepat sembuh dan besok dia bisa berkumpul lagi dengan kita sekolah seperti biasa ya. Oke. Ya. Sebelumnya kita coba, aduh ini kalian punya sampah-sampah di bawah meja, bersih-bersih dulu. Ambil sampah, ambil. Nanti simpan tangan di laci. Ambil simpan tangan di laci. Simpan tangan di laci sebentar istirahat baru buang ke sampah ya. Ya, simpan tangan di laci. Oke. Ya, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Buku tulisnya semua sudah ada di atas meja buku pelajaran. Poin alat tulis sudah semua? Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, harus kita ingatkan kembali untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini gunanya untuk supaya kita punya proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tentram, aman, efektif, efisien ya. Ya, jadi kita jangan nakal-nakal, ribut-ribut. Nah, ini tidak baik. Jadi kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama kita harus apa ya? Jawab bisa. Satu. Saling menghormati. Oh iya, Amira, bilang apa? Saling menghormati. Oke, jadi itu ya. Kita harus saling menghormati. Kenapa harus saling menghormati Pak Guru? Ya, karena kita di sini beda-beda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada bapak ibu guru, ada pegawai tata usaha, kepala sekolah dan seterusnya. Jadi kita harus saling menghormati ya. Boleh kurang ajar, orang bilang kurang ajar itu kita tidak menghargai orang lain, nah, itu tidak baik ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Oke, Rebecca, yang kedua. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tadi kan Pak Guru sudah bilang, kalau ambil bersihkan itu sampah-sampah supaya kita punya kelas ini bersih, rapi. Kalau bersih rapi kan kita belajar juga enak, toh? Ya, tapi kalau kotor, aduh, ini terkesan bagaimana? Tidak bagus ya. Ya, oke. Jadi harus jaga kebersihan ya. Buang sampah pada tempatnya. Lanjut, yang ketiga, siapa lagi? Oke, Marcel. Jangan membuli. Tahu bully kok tidak? Tahu. Ya, apa itu bully? Kamu teman. Baku ganggu dengan kawan, baku pukul, omong tidak baik punya jangan, tidak boleh. Ya, jadi kita berkawan, berteman baik-baik. Anggap yang ada di dalam kelas ini adalah kita punya saudara. Anggap yang ada di lingkungan sekolah ini semuanya kita punya saudara, adik kakak. Kemudian bapak ibu guru sebagai kita punya orang tua ya. Ya, jangan membuli. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, yang keempat, Sultan. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, bagus sekali. Nah, tadi ketika Pak Guru masuk, Pak Guru lihat, woi, semuanya sudah ada dalam kelas, bagus, rapi. Tepuk tangan untuk kita semua. Di siang hari ini, kita akan belajar tentang potensi bencana alam di Indonesia. Sudah lihat judul depan? Potensi bencana alam di Indonesia. Nah, kali lalu, di pertemuan kali lalu, kita sudah membahas tentang cuaca dan iklim. Betul tidak? Betul. Ya, cuaca dan iklim di materi yang kali lalu ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketika iklim dan cuaca ini berubah-ubah, nah itu juga mempengaruhi bencana. Kenapa bisa jadi bencana? Ya, karena kita tidak siap. Tidak siap toh? Ya,
kadang-kadang juga manusia punya ulah ini kita punya ulah ini yang buat bencana ini terjadi. Bisa tidak? Ya, manusia juga mempunyai apa ya? Karena aktivitas yang negatif akhirnya menjadi bencana alam. Nah, semuanya itu untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di sini. Kita pelajari sama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengolah informasi mengenai potensi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Jadi, bencana alam yang sering terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, itu terjadi karena dua faktor ya. Ada faktor alam dan juga ada faktor dari aktivitas manusia. Manusia seperti kita ini ya, kadang tanpa kita sadari, perbuatan kecil kita ternyata membuat terjadinya bencana alam dan merugikan banyak orang. Begitu toh? Ya, jadi mari kita pelajari materi ini supaya ke depannya aktivitas-aktivitas yang negatif itu kita tidak ulangi lagi ya, tapi kita buat yang positif punya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Guru akan tayangkan satu video. Tenang-tenang, kita simak ini video baik-baik dan perhatikan, karena ini video ini ada dia punya makna di dalam ya. Bagas. Bagas. Bagas, sarapan udah siap. Iya, Bu. Kita kan mau ke kampung kakek sekaligus dengan India. Harus siap-siap dong. Kita harus tentang apa? Kok ibu kamu nggak jawab-jawab? Maaf ya Bu, aku sudah siap kok. Cuma tadi pas aku lihat keluar, ada bangunan yang dibangun. Situ kan dulu tempat aku main sepak bola sama teman-teman. Iya. Mobil dan rumah macet ya. Iya, kamu ingat gak waktu itu di jalan sekali sampai kamu telat dan bisa masuk kelas? Oh iya. Waktu itu aku telat sampai 46 menit ya. Nah kan, ya udah, yuk kalau sudah selesai sarapannya kita berangkat menuju stasiun. Kalau telat nanti ketinggalan kereta. Bagas, Bagas, hei Bagas. India. Lihat, ya Bu, itu India dan Om Rian. Halo Bagas, apa kabar nih Surya, Sarah? Kabar baiknya, makasih ya sudah jemput kami di sini. Sama-sama. Ayo kita naik delman ke rumah kakek. Beliau sudah menunggu. Nah, kita sudah sampai. Nah, mereka dari kota mereka ke desa. Wah, Bagas makin tinggi saja ya. Lama-lama pakai kalah nih. Ayo, Kakeknya di desa. di sini. Aduh, sekarang di sini cuacanya agak panas ya. Iya, udah mulai terasa dari 2 tahun yang lalu. Harusnya sekarang itu sudah masuk musim hujan. Pasti gara-gara pohon yang tebangi deh. Bagas, kamu ingat nggak tempat kita dulu main petak umpet yang banyak pohon itu loh? Ingat dong. Sekarang tempat itu jadi buntu dan di situ jadi rawa longsor. Wah, bukannya tempat itu dekat dengan sekolahmu ya nih? Iya, jadi aku dan teman-teman takut kena longsor tiap kali hujan besar. Kalau di kota nggak ada longsor ya guys? Kalau di kota, cuacanya berubah-ubah. Paginya panas banget. Sorenya hujan. Besar lagi. Mereka membandingkan suasana di kota dengan Dan desa. pasti gara-gara pohon banyak tebangi deh. Sebetulnya gak hanya karena pohon ditebang. Sudah pernah dengar tentang perubahan iklim? Perubahan iklim itu apa? Sini Om gambarkan ya biar jelas. Ini adalah suatu daerah 10 tahun yang lalu. Cuacanya nyaman, gak terlalu panas dan gak terlalu dingin. Karena bumi ini secara alami bisa mengatur panas dan dingin suhunya sendiri. Wow, ini ngatur suhu. Seperti apa caranya Om? Kalian tahu panas di bumi itu berasal dari mana? Matahari. Betul, panas matahari masuk ke bumi.
sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa, sebagian lagi bertahan di lapisan atmosfer. Tahukah kalian atmosfer? Lapisan udara yang menyelimuti bumi dan terdiri dari campuran berbagai gas. Benar kan ya? Betul. Lapisan atmosfer ini berlaku seperti selimut agar bumi tetap hangat. Di lapisan atmosfer ini terdapat gas-gas seperti CO2, karbon dioksida, dan C4 atau metana. Ini ada di Gas-gas ini munculnya dari aktivitas gunung api atau peternak. antara IPA dengan IPS. Seiring dengan perkembangan daerah, kegiatan manusia menambah gas rumah kaca dan atmosfer. Aku tahu. Pasti dari asap knalpot kendaraan kan? Betul. Selain itu juga dari pabrik dan juga penebangan hutan sembarangan. Pohon kan tugasnya untuk menyerap CO2. Karena berkembang gas CO2 di udara jadi bertambah. Akibatnya lebih banyak panas matahari yang tertahan sehingga menaikkan suhu bumi. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini nggak cuma bikin cuaca jadi panas, tapi juga berubah pola angin, hujan, dan kelembaban yang tadinya teratur menjadi berantakan. Misalnya terjadi hujan lebat di musim kemarau. Angin, hujan, dan kelembaban itu adalah unsur-unsur iklim. Jadi ketika itu berubah disebut Perubahan iklim. dampak perubahan iklim sudah banyak terlihat sekarang. Contohnya banyak petani yang gagal panen karena cuaca ekstrim dan musim tak tentu. Banjir besar juga banyak merusak bangunan, jalan, atau jembatan yang akhirnya menghambat kegiatan kita. Nah, banjir dan cuaca tak tentu itu dari sumber wabah penyakit seperti diare, demam berdarah, dan malaria. Transportasi juga terganggu. Hujan badai sering menghambat pesawat terbang dan kapal untuk berlayar. Nelayan juga jadi susah ke laut, tangkapan ikannya jadi sedikit ya. Oh, aku juga sering lihat setiap kali musim kemarau panjang, orang-orang sampai harus jalan jauh untuk air bersih. Wah, banyak banget dampak dari perubahan iklim ya. Kita nggak bisa diam aja nih. Kita harus berbuat sesuatu. Aku mau menanam pohon. Nah, itu. Bagaimana kalau besok kita dan teman-teman di sekolahnya dia sama-sama menanam pohon? Wah, asik. Oke, bagaimana videonya tadi? Bagus tidak? Bagus. Ada ilmu tidak yang kalian dapat dari nonton video tadi? Ada ya? Oke, biar sedikit harus ada. Nah, sekarang setelah kalian nonton video, ada penjelasan singkat dari Pak Guru. Kira-kira kalian tahu tidak jenis-jenis bencana alam apa yang sering terjadi di dunia ini? Apa saja? Bencana apa saja? Banjir, tanah longsor, apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Tsunami, betul. Apa lagi? Masih ada yang lain? Masih ya? Coba. Petir, hujan badai, segala macam. Ada bencana alam yang lain yang mungkin sebentar kalau kita pelajari lebih lanjut lagi kalian akan bisa. Oh iya, ternyata masih ada lagi. Begitu toh? Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar. Mulai dari rumah, kalian sering datang dari rumah datang ke sini sampai ke sini, kemudian sampai di sekolah sini lihat lingkungan ini. Kira-kira kita punya daerah ini bisa terjadi bencana tidak di sini? Bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Bencana itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Iya toh? Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan di tempat ini juga tidak menutup kemungkinan di daerah kita ini yang kita tinggali, yang kita datang sekolah kita datang, kemudian ke kampung tetangga, ke desa tetangga, ke Kalabahi dan seterusnya, ke kota sana. Di sini juga bisa terjadi bencana. Kira-kira bencana apa yang sering terjadi di sini? Gempa, oh iya, pernah terjadi gempa ya? Banjir, pernah banjir, ya betul, di desa Lamalu pernah. Hujan badai, pernah. Tanah longsor pernah terjadi di desa sebelah. Kasihan. Petir, iya, kalau ada hujan badai pasti petir juga ikut ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Sekarang untuk supaya kita punya pengetahuan tentang bencana dan aktivitas manusia ini tak bertambah lagi, Pak Guru akan tampilkan sedikit materi ya. Kalian simak baik-baik karena nanti setelah pembahasan ini nanti ada diskusi kelompok ya. Ya, jadi kalian harus simak baik-baik.
bencana yang terjadi di muka bumi ya, bukan cuma di daerah kita ini saja, itu terjadi faktor utamanya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ya. Itu yang pertama dibilang definisi perubahan iklim. Perubahan iklim pola cuaca global dalam jangka panjang yang ditandai dengan pergeseran suhu, curah hujan dan pola angin yang tidak normal. Nah, ini musim hujan sekarang dia sudah semakin bergeser. Dulu ini sekarang bulan berapa ya? November ya? Dulu September Oktober itu sudah musim hujan. Itu kita punya orang tua sudah mulai kasih bersih kebun, sudah mulai tanam. Tapi sekarang dia mulai bergeser. Polanya sudah semakin berubah. Kita tidak tahu ini kenapa. Nah itu perubahan iklim. Begitu ya? Jadi kita jangan heran, oh ini kenapa ya? Kenapa kita punya orang tua sampai sekarang belum tanam jagung juga? Ini karena terjadi perubahan iklim. Kemudian penyebab utamanya apa? Yang pertama, emisi karbon dari aktivitas industri dan transportasi. Nah, di video tadi sudah dijelaskan ada yang namanya emisi karbon. Emisi karbon yang disebabkan oleh asap-asap kendaraan, asap-asap mesin. Lanjut. Nah ini potensi bencana alam di Indonesia. Jadi bencana alam di Indonesia ini sering terjadi ya. Kalau kadang dia tidak terjadi di tempat kita ini, tapi terjadinya di daerah lain. Nah ini kasihan. Jadi faktor-faktornya apa saja? Indonesia terletak pada pertemuan 3 zona lempeng tektonik dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik yang menyebabkan wilayah ini rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Minggu lalu kayaknya terjadi gempa di malam-malam. Ada rasa tidak? Jam berapa? Jam 2, jam 1 ya. Pak Guru juga tidurnya lagi bangka apa yang goyang. Nah, bencana rutin. Ini bencana rutin ini terjadi hampir setiap saat. Banjir di perkotaan dan dataran rendah. Nah, kalau di Jakarta itu mereka tidak kaget lagi. Kenapa tidak kaget lagi Pak Guru? Ya, karena sudah rutin. Ketika masuk musim hujan pasti banjir. Ketika masuk musim hujan pasti banjir. Begitu ya? Di daerah perkotaan. Kenapa Pak Guru begitu? Karena di daerah perkotaan ini susah sekali kita menemukan tempat resapan air. Hampir-hampir tanah itu kita tidak dapat tanah lagi. Kenapa? Lantai semua, aspal semua. Betul tidak? Ya, di kota itu begitu. Kita mau tanam pohon saja susah. Nah, karena Indonesia ini sering terjadi bencana, karena daerah kita ini sering terjadi bencana, maka kita harus siaga. Kita harus siap menghadapi ini bencana. Caranya bagaimana? Ini dia caranya. Namanya mitigasi bencana alam atau kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana. Yang pertama dia bilang sistem peringatan dini. BNPB atau BNPB ini singkatannya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah ini kantornya ada di Kalabahaisan. Biasa mereka pakai seragam orange. BNPB ini bekerja sama dengan Basarnas. BNPB telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk berbagai bencana termasuk tsunami, banjir dan letusan gunung berapi. Infrastruktur evakuasi seperti shelter dan jalur penyelamatan telah dibangun di daerah rawan bencana. Nah, apa itu sistem peringatan dini? Sistem peringatan dini itu dia semacam ada satu sistem, ada satu menara yang dibuat di mana mereka ini bisa mendeteksi kalau terjadi bencana. Kalau gempa, kemudian ada tsunami atau ada letusan gunung berapi, dia akan bunyi lampunya menyala semua, itu berarti kita harus siap-siap. Lari sudah, selamatkan diri. Begitu ya? Jadi mereka ada sistem. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap aktivitas manusia dan aktivitas alam ini yang mengakibatkan bencana, maka kalian perlu minta untuk membentuk kelompok. Bisa ya? Oke, kelompoknya ini nanti kita bentuk 3 kelompok saja. Jadi caranya kita berhitung ya. Oke, 3 kelompok. Coba berhitung dari sini. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sudah. Sekarang kelompok satunya di sini. Di sini, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sini. Ya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Sudah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja ini. Lembar kerja murid.
Bulan cepat. Ya. Kelompok 3. Petunjuk pengerjaan. Dengar sini, dengar sini. Bacalah yang pertama berikut dengan cermat. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompokmu dalam menentukan jawabannya. Oke? Sultan. Yang ketiga, jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan dalam mempelajari LKM ini, tanyakan pada gurumu dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Oke? Ya. Jadi di situ ada pertanyaan. Berdasarkan pengamatan video dan hasil pengamatanmu di lingkungan sekitar, maka selesaikan tugas berikut. Di sini dia bilang setelah pengamatan video dan pengamatan di lingkungan sekitar. Sebentar, kita akan sama-sama keluar. Kita berjalan keliling sedikit keluar. Pak Guru akan kasih kalian waktu 5 menit. Perhatian, Pak Guru akan kasih kalian waktu 5 menit untuk kalian keluar. Lihat kiri kanan. Pak Guru bilang masuk, silahkan semua kembali masuk. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian di situ dia punya pertanyaan. Yang pertama dia bilang, jelaskan potensi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Sudah? Nah, jadi alam ini, faktor alam ini bisa juga mengakibatkan terjadinya bencana. Ya. Kemudian yang berikut dia bilang, jelaskan potensi bencana alam yang disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Jadi bencana alam yang terjadi di dunia ini bukan hanya terjadi karena faktor alam, tapi juga karena faktor perbuatan manusia. Begitu ya? Ya, jadi kalian punya tugas adalah menjawab 2 pertanyaan itu dan tugasnya, jawabannya ditulis di belakang. Pak Guru sudah siapkan di lembaran jawaban. Sudah? Lihat lembaran jawabannya ada di belakang situ. Tinggal kalian jawab. Di depan sini kalian tulis dengan nama anggota kelompok ya. Nama anggota kelompok. Namanya siapa-siapa. Nah, sekarang kalian Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk keluar dan mengamati lingkungan. Sudah? Habis baru kembali masuk lagi. Bisa ya? Ya, silakan keluar dari sekarang. Oke, silakan kerjakan soal yang ada di lembar kerja murid tersebut. Boleh menggunakan handphone untuk mencari di internet. Boleh pakai handphone, pakai. Oke, perhatian. Sambil kerjakan tugas kelompoknya, jadi Pak Guru akan menilai kalian berdasarkan kalian punya kerja kelompok ya. Jadi di sini ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian selama proses diskusi kelompok juga.
Jadi kalian harus aktif ya. Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Kita di sini ada buku lain. Semuanya harus aktif. Oke, sudah semua? Sudah? Ya. Oke, ya. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan presentasi ya. Jadi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Nah, dimulai dari kelompok 1. Oke? Kelompok 1, 2 orang maju ke depan untuk bacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan berprestasi. Hasil diskusi. Diskusi. Dengar. Kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa ini dapat dilaksanakan diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, seperti bencana geologi, aktivitas dari dalam bumi, meteorologi, perubahan iklim atau cuaca, atau ekstrak terestrial dari luar angkasa. Jenis-jenis bencana alam, bencana geologi terjadi karena tenaga dari dalam bumi, gempa bumi, guncangan pada bumi yang dapat disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan, tsunami, gelombang laut besar yang biasanya dipicu oleh gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, erupsi material dari dalam gunung berapi, tanah longsor, pergerakan tanah atau batuan yang menurun, bencana Kami dari kelompok A ingin Presentasikan hasil diskusi kami. Bencana alam akibat ulah manusia. Banjir disebabkan oleh sampah yang lain enggak? menyumbat sungai, penebangan hutan, serta pembangunan di bantaran sungai. Tanah longsor terjadi karena pengundulan hutan dan pengikisan tanah akibat aktivitas manusia yang merusak vegetasi. Kekeringan terjadi karena kerusakan hutan yang mengakibatkan berkurangnya area resapan air
berikan tepuk tangan dulu. Apresiasi untuk kelompok 2. Silakan dibaca. Kita sudah sama-sama mendengarkan hasil diskusi. Jadi persentase dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali dari hasil diskusi, kemudian ada tanya jawab sedikit tadi. Nah, di situ sudah membuktikan bahwa bencana alam yang terjadi di dunia ini diakibatkan oleh 2 faktor, ya. Jadi dari 2 faktor ini, faktor alam dan faktor aktivitas siapa tadi? Manusia. Aktivitas siapa? Manusia, ya. Begitu. Jadi alam juga mengakibatkan bencana, manusia juga mengakibatkan bencana. Jadi kita sebagai manusia yang hidup ini, yang punya akal dan pikiran, kita harus mampu berpikir bagaimana caranya supaya yang saya buat ini tidak mengakibatkan bencana. Bisa tidak? Bisa tidak kalian berpikir untuk memperbaiki aktivitas supaya tidak mengakibatkan bencana? Bisa tidak? Bisa. Bisa, ya. Dimulai dari diri kita pribadi dulu. Kalau kita sudah bisa, kita tidak buang sampah sembarangan, kita tidak tebang pohon sembarangan, nah, baru kita ajak orang, ya. Harus jaga kebersihan, kemudian kita hemat penggunaan bahan bakar, kemudian penggunaan kertas. Ini kertas yang kalian pakai ini juga berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon, dari kulit kayu yang dibuat sedemikian rupa akhirnya jadi kertas. Jadi kalian kalau tulis, kalau ini salah jangan buang sembarangan, ya. Tulis juga tulis baik-baik, jangan boros-boros kertas. Bisa tidak? Bisa. Oke, selanjutnya setelah kita selesai diskusi, presentasi, dan kita tarik kesimpulan sama-sama, ya. Semuanya lihat ke depan. Nah, kesimpulan. Di sini ada kesimpulan, upaya untuk mengurangi resiko bencana. Upaya untuk mengurangi resiko bencana sebelum terjadi dan supaya kita siap menghadapi saat terjadinya bencana atau bencana yang datang. Yang pertama, lihat sini semua. Lihat sini, yang pertama yaitu mengurangi risiko sebelum terjadi. Yang satu, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon. Oke? Bisa, ya? Ya, kita tanam pohon, kita tanam bunga di sekitar kita. Kemudian, tidak membakar hutan sembarangan. Nah, kita punya hutan ini sering sekali terjadi kebakaran. Kenapa? Entahlah apakah itu manusia yang bakar atau mungkin dia terbakar sendiri, kita tidak tahu. Tapi itu tidak baik, ya. Tidak baik, kasihan. Jangan sampai ada orang punya kebun, ada orang punya binatang-binatang yang dipelihara di sekitar pegunungan sana, itu kasihan. Akhirnya rusak semua. Kemudian yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko banjir dan kebakaran. Sampah yang kalian punya tidak boleh buang sembarangan. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, itu bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan pencemaran tanah, udara, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, membuat infrastruktur pencegah bencana, yaitu membangun sumur resapan untuk penyerapan air dan sistem peringatan dini di daerah rawan banjir. Nah, sistem peringatan dini ini dibuat oleh BNPB. Kemudian ada di materi selanjutnya kita akan berbicara tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini masih ada kaitannya juga dengan materi-materi sebelumnya. Seperti kemarin kita sudah bahas tentang cuaca iklim, hari ini kita berbicara tentang bencana. Kali berikut kita akan berbicara tentang kegiatan ekonomi, ya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kegiatan ekonomi ini bisa atau tidak terpengaruh dengan keadaan cuaca dan bencana alam. Ya, seperti itu. Itu saja untuk hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Kira-kira apa hal baru yang kalian dapat di hari ini? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, bagaimana? Hal apa yang kalian pelajari hari ini? Pak Guru, hari ini saya senang karena saya belajar tentang ini. Arif, bagaimana? Oke, Arif senang karena dia belajar bencana alam. Oke, siapa lagi? Oke, Rebecca. Oke, suara agak besar sedikit. Bisa melindungi diri dari bencana alam. Oke, bisa melindungi diri dari bencana alam. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Oke, mana coba? Lingkungan jadi ramah dan tenang. Oke, lingkungan ini jadi aman, tenang, tentram. Kita tidak takut bila terjadi bencana lagi di sini, ya. Ya, karena kita sudah tahu ilmunya bagaimana caranya supaya bencana alam tidak terjadi di lingkungan kita. Ada lagi yang lain?
Tidak ada? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cukup sampai di sini, mari kita akhiri dengan doa. Doa disampaikan oleh Anda. Silakan pimpin doa untuk kita dulu. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, untuk hari ini, ya terima kasih sudah berdoa. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.